Ya, kita mulai masuk ke topik pelajaran CDH, Congenital Development of the Hip, atau sering dikenal sebagai DDH ya, istilah internasional yang terbaru DDH. Jadi, misal kalau infeksi operasi itu istilah dulu ILO, infeksi luka operasi, tapi kan yang kesini pun dikenal sekarang jadi IDO, infeksi daerah operasi. Jadi CDA itu kasus uh, congenital itu kan dari bayi kayak gitu. Kalau developmental dysplasia of the hip berarti kan tahap-tahapnya bisa lebih luas lagi, di mana bukan cuman saat lahir. Kalau congenital kan berarti masalahnya cuma dari dalam kandungan. Nah, ini bisa nanti munculnya pada saat bayi keluar bisa dideteksi, atau nanti setelah di usia pertumbuhan itu baru bisa dideteksi. Jadi cakupan DDH ini lebih luas daripada CDH. DDH, developmental of dysplasia dari hip, ini kita kenal nanti ada developmental, dysplasia, dan insidennya. Developmental ini adalah ongoing prosesnya di saat proses pertumbuhannya. Dysplasia adalah pertumbuhan improper atau formasi dari acetabulum dan headnya. Jadi kalau kita lihat anatomi ya, ini acetabulum. Acetabulum yang normal bentuknya seperti mangkok yang cekung dalam 2/3 lingkaran seperti ini. Kemudian ini head femurnya. Ini kepala dari femur. Nah, harusnya presisinya demikian. Presisi dari bentukan itu tertutup demikian, ini kolom femurnya. Nah, pada kasus DDH ini nanti kita kenal apakah dia ada subluxasinya, ada slip atau displasianya. Nah, pada subluxasi itu dia ada geser. Ini harusnya tempatnya pas seperti ini. Kita kenal nanti ada bahasa slip atau impingement ya. Apakah bentuk acetabulumnya yang tidak bagus seperti ini sehingga memang ada agak sedikit mendatar demikian, sehingga pada saat pergerakan dari kepala femurnya ini kadang keluar dari rim, maksudnya keluar dari lintasannya pada saat fleksi demikian, atau bentukan dari si kepala femurnya nanti akan posisinya agak longgar seperti ini, sehingga pada saat gerak dia tidak benar-benar di lintasannya demikian. Ada dua kemungkinan. Jadi kalau pada kasus dewasa, nanti banyak cedera olahraga, terus nanti akhirnya akan menjadi osteoartritis pada hip ya, osteoartritis pada hip, dan akhirnya harus dilakukan total hip replacement. Nah, ini awalnya adalah karena impingement. Impingement ada dua, ada pincer impingement, ada cam impingement. Nah, yang nyebabin dari mananya? Apakah dari faktor acetabulumnya atau faktor dari kolom femurnya, dari kaput femurnya. Nah, ini yang benar adalah presisi seperti ini, sehingga pada saat gerakan benar-benar si kepala femur itu pada lintasan di acetabulum dan tidak keluar. Tapi kalau bentuknya agak turun sedikit kayak gini, berarti ada slip sehingga dia resiko terjadi gampang keluar di dislokasi posterior. Kenapa dislokasi posterior? Untuk hip itu kan prevalensi kasus paling banyak terjadi dislokasi ke posterior, berarti karena dalam bentukan anatominya memang gampang sekali terjadi dislok ke anterior, nanti berkebalikan dengan humerus. Kalau humerus dislokasinya lebih ke arah dislokasi anterior. Insidennya 1 sampai 5/1000.
Jadi dari mulai displasia ringan sampai ke frank dislokasi dari hip. Kalau kita berhitung ini cukup banyak, anggap 5 bayi baby born di Indonesia dalam setahun ada berapa? Atau jumlah dikatakan sebagai bayi baru di Indonesia ada berapa juta? Kalau 5 dari 1000 berarti kita tinggal mengalihkan 5/1000 dikalikan jumlah bayi. Mungkin kita lihat di BPS ada ya, Badan Statistik. Nah, ini ternyata angkanya cukup tinggi. Dan ternyata di Indonesia angkanya lebih tinggi lagi. Karena apa? Dengan kebiasaan bayi yang dibedong, itu akan menyebabkan yang punya bakat displasia ini akan jadi dislokasi benar. Jadi dia sudah seperti ini ya. Nah, gampangnya ini tadi. Dia sudah punya bakat displasi, sudah seperti ini. Tapi begitu dilakukan kan, ini tangan saya ini adalah femur, ini kolum femur, kemudian ini kaput femurnya, ini acetabulumnya. Kan kalau normal demikian. Tapi kalau bayi itu dibedong, nah dia akan keluar seperti ini. Makin kencang di bedongnya, maka dia akan keluar. Kalau dia ada modal slip, udah keluar dari lintasan, maka dia akan semakin keluar. Dia perlu hati-hati dalam melakukan bedong ini, karena ini akan menyumbang angka tinggi terhadap DDH di Indonesia. Nah, insiden dari DDH, sisi kiri itu lebih tinggi, jadi kata sih bilateral ya. Tapi jadi kasus 1 dari 3 kasus itu bilateral. Cuman kalau kena satu sisi itu sekitar hampir 70% itu ada di sisi kiri. Jadi DDH paling sering terjadi pada sisi kiri. Tapi sepertiganya biasanya bilateral. Terus kalau ada sejarah orang tuanya mengalami DDH, maka dia mengalami kemungkinan sekitar 1/5 dari probabilitasnya. Dan insidennya untuk kayak di dalam kandungan bayinya kayak sungsang itu sekitar 30-50. Karena apa? Terjadi penekanan pada otot hamstringnya, maka dia resiko terjadi dislokasi ini lebih tinggi ya, itu sekitar 30-50%. Dan dominan paling sering terjadi pun pada wanita. Kenapa sih pada wanita? Ada yang bisa membantu? Kenapa DDH ini sering terjadi pada wanita? Ada yang bisa bantu jawab? Belum tahu. Belum ya? Jadi kalau kita lihat secara hormonal, jadi banyak penyakit nanti ke arah hormonal atau ke arah genetik itu sangat berpengaruh terhadap ini resiko gampang terkenanya pada laki-laki atau resiko gampang terkenanya pada wanita. Jadi misal, karena wanita sama laki-laki itu sama, punya hormon laki-laki dan hormon wanita. Tapi pada wanita, hormon wanitanya itu lebih dominan daripada hormon laki-laki. Sedangkan pada laki-laki, hormon laki-lakinya itu lebih dominan daripada hormon wanita. Sehingga ini berpengaruh terhadap sistem yang ada di tubuh kita. Pada laki-laki yang dominan hormon laki-lakinya dan sedikit hormon wanita, maka resiko asam uratnya dia lebih tinggi. Sehingga pada wanita yang sudah menopause, yang hormon estrogennya turun,
maka dia pun juga akan mengalami asam urat. Sehingga wanita produktif yang masih menstruasi jarang sekali mengalami asam urat, berbeda dengan laki-laki, apalagi dengan hormon wanita yang lebih kecil, maka dia berpotensi besar terjadi asam urat. Nah, kemudian pada wanita dia lebih gampang terkena gangguan pembuluh darah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap hormon ini juga. Dengan dominannya hormon wanita, pembuluh darah itu jadi beresiko lebih tinggi ya terhadap wanita. Kemudian nanti ada kasus laxity. Jadi pada anak-anak dikatakan sebagai idiopatik skoliosis, itu rata-rata wanita lebih banyak kena skoliosis daripada laki-laki. Kapan kenanya? Mungkin kurang lebih pada saat pertama kali menstruasi. Nah, apa yang terjadi? Ya ini tadi, ada dominan, kalau hormon wanitanya mulai tumbuh, itu memang ligamennya itu lebih leksit. Seperti nanti pada ibu-ibu yang mau melahirkan, mulai di bulan ke-7 kan sudah mulai leksit semua ligamen, karena persiapan pelvis itu longgar, membuka supaya bayinya bisa keluar lewat jalannya, bukan lewat sesar ya. Jadi kenapa bisa itu yang sempit seperti itu, panggul yang sempit seperti itu, dia bisa melebar untuk mengeluarkan kepala bayi, karena ini sudah dipersiapkan pada bulan ke-7, dia sudah mulai laxity ligamennya, sehingga pada saat bayi nanti keluar bisa dengan longgar bisa mengeluarkan bayi. Nah, efeknya apa? Yang longgar kan bukan cuma di pelvisnya aja, tapi juga di ankle, di semua persendian, sehingga ibu-ibu yang utama awal melahirkan atau mau melahirkan, ya hamil tua atau setelah melahirkan, paling sering keluhannya apa? Paling sering nanti keluhannya jalan-jalan supaya bayinya gampang keluar, tapi cuman bisa terjadi sprain atau strain dari ankle-nya. Kan jalan biasa tiba-tiba langsung jatuh kakinya tertekuk seperti ini. Karena apa? Karena lebih leksit. Dari hormon tadi dia lebih leksiti, kemudian dia lebih gampang terulur, sehingga lebih gampang cedera. Kemudian ngangkat apa jadi sakit di sikunya, kemudian di banyak kasus Coerfen syndrome pada saat bayinya sudah keluar, kemudian suka gendong bayi karena anaknya rewel ya, maka tangannya sering terulur, maka nanti terjadi De Quervain syndrome. Itu yang paling banyak. Sampai kapan? Kemudian kalau laxity-nya pun juga di tulang belakang nanti. Nah, pada saat yang otot intrinsiknya tidak kuat karena kurang olahraga, kaum rebahan, ototnya nggak bagus ya, karena banyak rebahan aja, duduk, kurang activity, maka otot intrinsiknya nggak bagus. Di saat ligamennya laxity itu kayak longgar, maka kan unstable, maka nyeri. Maka pasien ini biasanya akan merasakan nyeri pada pinggangnya atau keluar pada sacroiliac joint-nya, karena pada saat longgar bayinya keluar tadi kan ini melonggar untuk mengeluarkan, tapi baliknya kan nggak bisa langsung sehari 2 hari balik ya. Secara hormonal pun nanti mulai berkurang dan itu normal lagi sekitar setengah tahun. Tapi apa iya kita membiarkan ibu yang habis melahirkan sakit terus bilang, oh ini sacroiliac joint-nya kena ya karena kemarin laxity banget untuk ngeluarin bayinya, setelah bayi keluar nanti setengah tahun baik sendiri kok, ya udah disabar-sabarin aja, nyari setengah tahun, tentunya nggak seperti itu. Maka itu yang bisa kita lakukan untuk membantu si ibu untuk mengurangi nyerinya sambil menunggu secara hormonal normal lagi, kemudian laxity-nya bisa ke posisi normal lagi, nggak leksit lagi. Jadi kenapa ini sama ceritanya dengan insiden di DDH ini, kenapa wanita lebih dominan? Ini banyak dijelaskan ya karena hormon wanita tadi ya.
dengan skoliosis pun juga karena wanitanya lebih resiko fleksi tiliamenya lebih tinggi. Nah, di DDH ini abnormal pertumbuhan growth itu di dalam kandungan, developmental itu setelah keluar ya dari hip, termasuk di dalamnya struktur dari tulang acetabulum dan proximal femurnya. Terus labrum, kapsul, dan jaringan lunak yang lain yang ada di joinnya. Ini menghasilkan apa sih? Kita bisa melihat yang saya jelaskan di awal tadi ya. Femoral head itu harusnya full masuk di acetabulum sehingga pada saat dia bergerak dia full hanya di dalam lintasan ini, nggak sampai keluar-keluar seperti ini. Nah, kejadiannya mulai kapan sih? Bisa selama pertumbuhan bayi di dalam kandungan, mungkin ibunya jatuh atau gimana, atau kelilit usus ya, sehingga posisinya memanjang yang dalam waktu lama, berarti itu posisinya di dalam kandungan, dari konsepsi sampai pembentukan skeletal maturity, jadi dari awal pun bisa, jadi mulai sperma sama ovumnya ketemu, kemudian menjadi bakal bayi dan mulai kebentuk maturitas dari skeletalnya ini sudah mulai juga terjadi di DDH kalau di dalam fetal growth-nya, dan tetapi biasanya nanti akan berkembang di trimester akhir pada kehamilan. Jadi paling sering yaitu pas-pas nanti bayinya sungsang kemudian ketarik, maka itu resikonya si DDS-nya terbentuk. Atau resiko jadi wanita lebih tinggi daripada laki-laki, kelahiran pertama karena faktor keluarga ya, herediter, tadi berapa persen? Sekitar 1/5. Jadi yang punya orang tua atau mbah atau saudara yang mengalami DDS, maka dia punya probabilitas sekitar 20%. Nah, pada saat di dalam kandungan yang sungsang tadi faulty intrauterinya siapa? Teori dari etonya jadi karena genetik teori, jadi ini displatik ketemunya di antara garis keluarga, jadi genetis. Ada yang hormonal teori karena hormon yang menyebabkan joint laxity karena tadi hormon wanitanya lebih tinggi sehingga jointnya lebih laxity. Kemudian mechanical teori, nah ini yang bayi sungsang di dalam kandungan yang ketarik usus dan kelilit usus dan sebagainya, dan pada kelahiran pertama. Terus bisa jadi ya benar-benar memang primary acetabular dysplasia. Memang ada modal awal dari primary acetabular dysplasia-nya. Spektrumnya dari mild dysplasia menjadi dislokasi dari hip. Kita lihat gambaran di sini, ini normal hip teman-teman. Dari hipnya kita lihat gambaran femur, trochanter minor, trochanter mayor, kolum femur, acetabulum, rimnya ya apa, border dari acetabulum. Nah ini si kolum femur yang, si kaput femur yang bentuknya 2/3 lingkaran ini ya, dia masuk ke dalam acetabulumnya dan full ketutup, tercover, sehingga pada saat gerak ya hanya masuk di dalam dari ujung acetabulum atas sampai ke acetabulum bawah, terus ke depan ke belakang tidak keluar. Ini dikatakan sebagai normal hip. Kemudian ada kasus displasia. Ada kelonggaran di sini.
gambaran displasia seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini ngurut banget ya. Mulai ambil dari trochanter minor, kemudian ambil garis, nggak terputus sama sekali sampai ke sini. Tapi kalau di sini, masih ada keputusnya. Kecil. Displasi itu kayak model seperti ini. Kemudian subluxasi, ada dia sedikit keluar dari lintasan. Ini bentuknya pun dari acetabulumnya udah nggak oke. Harusnya kan ngepas ya. Pas, tapi ini lebih gede. Acetabulumnya bentuknya lebih longgar kayak gini, sehingga ini kayak, terus ini dia agak naik. Harusnya dia kalau masuk sedikit ke bawah kan bisa mengisi penuh di sini, tapi karena dia agak posisinya agak naik, sehingga ini agak longgar. Nah, ini dikatakan subluxasi atau slip. Nanti kalau di bahasa Inggris baca jurnal kadang join slip, join atau apa sih kita sebutnya. Nah, kalau dislokasi itu benar-benar keluar dari lintasan demikian. Kalau kita lihat gambaran di sini, acetabulumnya datar, nggak cekung, harusnya yang normal cekung kayak gini ya. Ini datar sehingga memudahkan si kepala femur kalau jalan lewat aja lebih ke atas lagi atau sehingga keluar dari lintasan. Nah, ini dislokasi. Ini gambaran pada anak-anak ya. Kita lihat dalam mengukurnya, ambil garis tengah di sini. Nah, ini bedanya foto ronsen pada anak-anak dan foto ronsen pada dewasa. Kalau kita biasa lihat foto ronsen yang orang dewasa, kemudian melihat anak-anak, loh kok nggak ada kolomnya, kok nggak ada kaputnya, loh ini kok jadi kayak gini. Nggak. Ini dalam proses-proses pertumbuhan kematangan, jadi pada gambaran ronsennya kadang nggak kelihatan. Karena apa juga? Karena ada metafisis. Jadi kalau tulang panjang itu kan ada epifisis, tengahnya diafisis, lah antara diafisis dan epifisis kan ada metafisis. Ini kadang kesannya karena dia memang tulang pertumbuhan yang memungkinkan masih tambah tinggi lagi, sehingga gambarannya tidak kompak putih mengkilat kayak gini, tapi agak suram, agak abu-abu ke hitam. Itu sebenarnya memungkinkan dia untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Makanya pada anak-anak kalau jatuh, patah, resiko tertinggi patah itu adalah di area metafisisnya. Karena memang dia lemah. Lemah karena memungkinkan masih tambah panjang lagi. Kalau gambarannya, tulang yang padat itu kan putih, kompak, mengkilat kayak gini. Tapi misalnya kalau mau kayak porotik juga kan warnanya agak abu-abu, agak hitam. Nah, di metafisis pun areanya seperti itu kalau pada anak-anak, karena dia masih memungkinkan tambah panjang lagi, tapi juga di situ area yang paling lemah, sehingga sama-sama anak jatuh, terduduk kemudian tangannya nebak, maka yang patah itu di metafisisnya, bukan di tengah, bukan di ujung, tapi antara tengah dan ujung. Nah, di sini kita lihat gambaran ya, untuk mengukur kalau dari gambaran ronsen dibikin hal lain yang memisahkan antara pelvis sini. Nah, kemudian diukur acetabulumnya, sudut. Jadi sudut antara highline sama acetabulum nanti kita ketahuan nih, ini sekitar 36 derajat, kalau ini sekitar 21 derajat. Nah, dari ini pun kita sudah bisa menghitung atau bisa memprediksi ini terjadi DDH atau enggak. Tipe dari DDH menurut Dutton tahun 19 itu ada displasi, subluxasi, dislokasi, dan tetraologik. Yang bedain gimana sih? Displasia itu acetabulumnya mungkin shallow, jadi agak rata gitu ya, atau small atau kecil, jadi acetabulumnya lebih shallow atau kecil dengan lateral bordernya yang diminis. Kemudian bisa terjadi sendirian atau dengan
maksudnya masalahnya bisa jadi di acetabulumnya aja atau pada deformitas kepala femurnya juga bermasalah. Jadi kita kenal nanti kalau istilah orang dewasa yang bisa jadi KEM, bisa jadi pincer, masalahnya bisa jadi di acetabulum atau bisa jadi dua-duanya. Acetabulum juga lebih longgar, maksudnya harusnya cekung banget kayak gini tapi dia datar, agak mendatar demikian atau kekecilan, kemudian ukuran femurnya juga kadang nggak benar-benar 2/3 lingkaran benar tapi bentuknya agak nggak sesuai, atau ada displacement, ada gesernya. Jadi dilihat lagi displasi itu kayak modal awal, bisa jadi masalahnya di acetabulumnya, bisa jadi di kepala femurnya, atau ada displacement-nya. Kalau subluxasi itu geser benar ya, kepala femurnya displace pindah atau geser dari rim acetabulum, dan sliding itu geser ke arah lateral. Jadi subluxasi itu kepala femurnya ini udah keluar dari rim acetabulum. Ini aja lah kelihatan ya. Dia sudah pada saat gerak seperti ini gambaran samping. Pada saat gerak kan harusnya normal kayak gini. Gerak di dalam lintasan, tapi itu pada saat posisinya dia di luar seperti ini. Ada geseran sedikit. Nah, geseran sedikit demikian. Ini berarti kan keluar dari acetabular rim. Harusnya dia maksimal begini, tapi dia keluar seperti ini. Dan terjadi sliding ke arah lateral. Nah, ini dikatakan sebagai subluxasi. Ini normal. Kalau displasi, bisa jadi karena acetabulumnya agak datar seperti ini, atau kepalanya nanti jadi kegedean, atau lebih kecil sehingga di dalamnya kocak kayak gitu ya. Ini acetabulum sekian, ini agak lebih kecil sehingga gerakannya ada kelonggaran seperti ini, atau memang ada displacement juga, ada kegeseran seperti ini. Kalau subluxasi itu benar-benar memang dia keluar dari rimnya, harusnya ada di dalam sini tapi dia sudah keluar begini sehingga pada gerakan ada slide ke lateral. Nah, ini kalau dibedol benar-benar keluar sehingga terjadi dislokasi. Dislokasi pun nanti dibagi dua, dislokasi atau tetraologik. Kalau dislokasi itu keluar, tapi tanpa operasi kita bisa memasukkan. Kita bisa masukkan dengan teknik ortoloni ya, di fleksi hip, fleksi knee, kemudian diputar ke arah lateral, maka dia akan masuk lagi. Itu masuk di dislokasi. Kalau tetraologik, ini sudah keluar, dimasukkan nggak mau masuk. Untuk masuk itu harus melalui operasi. Nah, ini menurut Dutton, femoral headnya mengalami displace komplit keluar dari acetabulum, tapi bisa direduksi dengan manual pressure. Jadi tanpa operasi kita bisa memasukkan. Berarti itu masih dikatakan sebagai dislokasi. Tapi kalau sudah tetraologi, satu simptom yang berkaitan dengan tetralogi Fallot ya, itu kepala femurnya itu benar-benar keluar dari acetabulum dan tidak bisa direduksi lagi dengan manual pressure sehingga harus lewat operasi. Nah, ini gambaran patologinya. Patologi DDH. Lihat di sini terjadi elongasi dari kapsulnya. Terdapat elongasi, kemudian terjadi stretch dari ligamentum teres. Kedua ini ligamentum teres, dan yang ketiga ada fibropati dari acetabulum. Jadi acetabulumnya harusnya yang bentuknya tadi benar-benar cekung kayak gini, di dalamnya ya benar cekung. Tapi di sini keluar fibropati. Fibrus itu kan berarti jaringan, fibrus harusnya bersih ya, bersih.
Tapi di sini keluar fibrosnya. Fatty itu lemak, jadi jaringan fibrus lemak ini terisi lemak, sehingga harusnya si kepala femurnya bisa masuk dan begini, karena di sini ada lemaknya, maka jadi terisi kan, maka dia tidak bisa full ke sana, karena di dalamnya terisi fibrofatty dari lemaknya. Nah, dari sisi tulang itu ada acetabulum, kepala femur, dari kolum femurnya, dan kapsulnya nanti ada konstriksi ischiopsoas dan ligamentum teres. Ada ototnya, kita lihat ada pelvic femoral group, adductor, sartorius, gracilis, rectus femoris, hamstring, dan tensor fascia lata itu mengalami pemendekan, dan ini mencegah untuk mereduksi dari kepalanya, sehingga susah. Kalau sudah mendek dari adductor, sartorius, gracilis, rectus femoris, hamstring, dan tensor fascia lata, maka dokter itu membalikkan masuk lagi, itu susah. Sehingga yang bisa dilakuin apa? Ya, kalau masih kasus dislokasi dan bisa dimasukkan secara manual, maksudnya tanpa operasi, berarti kan kita harus bikin rileks gitu pada otot-otot ADD, sartorius, gracilisnya, kayak gitu ya. Ada pelvic trochanteric group seperti obtuber, quadratus, iliopsoas, ini akan mengalami pemanjangan, elongasi, dan membentuk psoas dari obstacle reduksinya. Otot gluteal itu menunjukkan sedikit perubahan lah, tapi kekuatannya kelihatan banget jadi lemah. Stadium dari DDH. Displasi atau predislokasi stadium. Jadi bisa ke arah sama. Kita kenal istilah 3D ya. Displasi atau predislokasi stadium, kemudian dislocatable, dan dislokasi. Jadi displasia dulu, itu seperti stadium sebelum terjadi dislokasi, kemudian dislocatable, kemudian dislokasi. Lihat gambaran di sini. Nah, kalau pada anak-anak, kolumnya itu demikian. Belum kelihatan banget. Jadi ini femurnya, trochanternya belum kelihatan jelas, trochanter minor mayornya, kolumnya juga belum kelihatan jelas, dan kepalanya pun juga masih seperti ini. Nah, pada sisi ini, sisi satunya, dia kan sudah keluar dari lintasan. Kita lihat gambaran di sini, acetabulumnya ini cekungnya kelihatan, tapi kalau ini kan lurus aja, dia lebih datar, sehingga resiko lari ke belakang begini lebih tinggi. Jadi ini naik dari lintasan. Kita lihat bordernya. Kalau ini kanan kiri yang normal yang mana sih? Oh, coba ini. Mulai dari lingkar trochanter minornya lurus. Nah, ini membentuk garis yang sama. Berarti ini normal. Tapi begitu ini, nggak ketemu garis yang simetris. Berarti ini nggak normal. Yang terjadi dislokasi ya. Di clinical feature-nya ada saat infant, pada saat bayi itu gluteus, pantat, dan tight fold-nya tidak simetris. Jadi kita cek pada bayi, pantatnya kok gedenya nggak sama, tight fold-nya juga nggak sama, perineumnya lebih lebar, abduksi hipnya berkurang sekitar 50%. Jadi nanti cek, kita bisa lakukan promotif kepada yang bayi kan bidan ya, mungkin yang membantu kelahiran awal, bahkan nanti bidan atau puskesmas. Nah, program dari Kementerian Kesehatan untuk peningkatan promotif preventif di pelayanan primer. Nah, ini penting dilakukan pemeriksaan sekarang pada tingkat puskesmas. Jadi sudah mulai digalakkan lagi.
untuk puskesmasnya, karena perhitungannya seperti apa? Agak melenceng sedikit dari DDH ya. Baik, kita paham. Jadi program dari Pak Menkes kalau bisa mencapai kesehatan seluruh penduduk, itu setidaknya kita meniru Alfamart sama Indomart. Dia bisa mencapai sampai ke grassroots, sampai ke masyarakat tingkat rendah, berarti minimal harus memiliki berapa counter Alfamart dan Indomart di seluruh Indonesia, yaitu 300.000 atau berapa jumlah rumah sakit puskesmas belum sampai segitu. Sedangkan penduduk Indonesia berapa juta. Ini perlu diperhitungkan. Dan memang nggak bisa cepat membangun rumah sakit baru, membangun puskesmas baru yang 24 jam, sedangkan dokter dan tenaga kesehatannya pun juga belum pada lulus, belum memadai, karena sekolah kedokteran juga masih sedikit memproduksi dokternya. Aturan misal ortopedi, setahun hanya ngambil 30 dibagi untuk 5 university, berarti satu university hanya bisa mengambil 4 orang untuk setiap tahunnya, contoh seperti itu ya. Nah, ini akan tidak imbang antara kebutuhan masyarakat untuk dapat kesehatan dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Memberdayakan puskesmas, memberdayakan posyandu. Kalau posyandu kan nanti setiap kampung ada. Nah, posyandu ini nanti dijadikan sebagai pilar utama untuk menjamin kesehatan orang di kampung itu. Nah, ini benar-benar dipantau oleh puskesmas dan dikoordinasikan langsung oleh pelayanan primer oleh negara. Sehingga butuh apa? Misal seorang ibu di puskesmas itu ya kontrol bayi supaya bayinya tidak stunting, maka mewajibkan bayi itu si ibu hamil itu kontrol 6-7 pemeriksaannya di posyandu. Itu ada tes pemeriksaan. Jadi ke depan posyandu itu sudah lebih canggih daripada puskesmas yang saat ini. Puskesmas pun akan lebih canggih lagi, terus lebih ke atas lagi sampai ke pemeriksaan genomik. Jadi pemeriksaan genomik itu ke arah RNA, DNA, sebenarnya dari susunan yang menyebabkan kita sakit itu apa? Itu bisa di rearrange lagi, dipindah-pindah yang jelek dibuang, kemudian yang bagus bisa ditambahkan sehingga kita jadi sehat seperti itu. Itu untuk rumah sakit di tingkat provinsi. Jadi setingkat provinsi harus memiliki pemeriksaan yang genomik seperti ini. Tapi kalau yang pemeriksaan vaksin, kemudian screening kanker yang hampir semua orang hampir kena ya, kayak screening dan sebagainya, itu bisa dilakukan di posyandu. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih kompleks lagi masuknya ke puskesmas. Sehingga kalau sudah deteksi dini dilakukan, maka uang negara tidak habis untuk membiayai kasus kanker, kasus cuci darah. Karena sebelum terjadi kanker, sebelum terjadi gagal ginjal, sebelum terjadi penyakit sudah bisa dicegah dulu dengan melakukan screening pemeriksaan, ketahuan sebelum jadi beneran, maka itu lebih murah daripada kalau sudah kanker atau sudah gagal ginjal. Nah, promosi kita sebagai fisioterapi sama, ngajari kadernya posyandu, ngajari bidan, ngajari di puskesmas bagaimana cek bayi ini kalau lahir jangan-jangan terjadi DDH, sehingga jangan sampai ditunggu benar-benar dislokasi, kemudian terjadi osteoartritis, kemudian ganti sendian, itu paling mahal. Klaim BPJS untuk penggantian sendi ini masih cukup paling tinggi ya untuk setingkat operasi di ortopedi, itu harganya setingkat operasi untuk skoliosis ya klaimnya sekitar 80 jutaan. Nah, kalau semua dilakukan itu, maka uang negara akan habis untuk membiayai satu orang yang dilakukan artroplasti. Tapi kalau hanya ketemu ini,
abduksi hip decrease 50%. Jadi pada saat bayi dites abduksi, loh kok terbatas sekian, ini bisa sekian, ini harusnya bisa sekian juga, tapi 50%. Loh, kok hanya sekian? Nah, kita curiga itu terjadi displasia. Yang bisa dilakuin apa? Udahlah, jangan dibedong, bilang ke ibunya gitu. Rajin-rajin gunakan pampers, pampersnya didobel 3, jadi bayinya supaya tetap abduksi. Nah, hal-hal seperti itu akan lebih murah, mending tombok awal itu hanya mengeluarkan pampers 3 daripada harus ganti sendi yang 80. Nah, terus lihat lagi, femurnya terjadi internal rotasi dan gerakannya gerakannya tambah ya kalau adanya internal rotasi. Kemudian pada gambaran radiologinya agak susah sih kalau pada infan karena gambaran ronsen kayak tadi ya. Nah, tapi kita bisa melihat dari garis von ronsennya ini cukup membuat jadi gambar tadi yang kita bikin garis imajiner. Nah, itu cukup membuat keputusan, oh ini kayaknya dia DDH. Tapi kalau lihat langsung kasar di ronsennya pada baby born kayaknya nggak jelas juga karena kepalanya, kolumnya apa kan belum kelihatan dengan jelas. Nah, ada anak-anak dan adolesen itu kan pada bayi, makanya dikatakan development itu tadi ya bisa terjadi pada saat infant, pada saat bayi, misalkan ada posisi anak-anak dan dewasa muda bisa terjadi pada orang dewasa. Nah, ada anak-anak dan anak itu terjadi kalau kita lihat tesnya anaknya disuruh jalan itu kelihatan waddling gait atau sailor gait. Waddling itu yang seperti apa sih? Yang kakinya jadi bentuknya kayak X, kemudian perutnya jadi lebih lordosis, terus jalannya jadi X kayak gitu, sehingga dia cenderung akan terjadi lordosis. Bahkan dari lumbar lordosisnya ini jadi pemendekan pada bilateral kasus ya dua tungkai di lower limb-nya juga memendek. Tapi akan lebih susah kalau terjadi satu sisi. Kalau dua-duanya kan jadi ngimbang ya, hanya diikuti nanti dengan lumbar lordosisnya. Perineumnya mengalami pelebaran, kemudian di bateknya, di pantatnya itu cenderung arteri dari vena itu prominently felt, jadi kayak dari venanya kayak membesar demikian. Kemudian abduksi dan lateral rotasi gerak. Jadi kita lakukan tes untuk gerakan abduksi dan eksorotasi berkurang. Lakukan tes abduksi eksorotasi itu mengalami ROM-nya terbatas. Terus lakukan tes untuk teleskopi dan Trendelenburg testnya positif. Trendelenburg test itu gimana sih? Berdiri satu kaki, kemudian pantatnya jatuh nggak ke sisi. Misal ya berdiri kaki kanan, nah pantatnya itu jatuh ke kiri nggak? Jadi kalau kita lihat pola jalan Trendelen itu adalah seperti pola jalan cewek kegenitan atau pola jalannya bebek, di mana pada saat berjalan kaki kanan yang napak, pantat itu jatuh ke kiri. Kemudian pada saat yang napak kaki kiri, pantat itu jatuhnya ke kanan. Jadi kan ada kan orang yang sebenarnya bukan Trendelenburg, tapi biar kelihatan seksi, pantatnya digoyangin kanan kiri kayak gitu. Kalau kita ketemu itu, kita lihat dulu, ini orang kegenitan atau memang kelemahan dari abduktor hipnya sehingga terjadi Trendelenburg sign seperti itu. Kemudian pada dewasa
kelihatan asam sih, seperti di adolesen juga ya, dan pada pasien yang beberapa pasien memiliki feature atau gambarannya namun sudah ada secondary osteoartritis dari hip, sehingga pasien mengeluhkan ada nyeri, kaku, pincang, krepitasi, restriksi dari gerakan. Ini kalau pada dewasa. Nah, pada kasus dewasa dengan keluhan ini sering diagnosis bandingnya tumpang tindih dengan lumbal spinal stenosis. Saya ceritakan dulu ya, dengan adanya lumbal spinal stenosis, kan keluhannya sama nih, kesemutan dari pantat sampai tungkai, kemudian nyeri, terus adanya claudicatio intermittent, jalan kalau sudah 25 nggak kuat, dia harus istirahat, kemudian kesemutannya jadi hilang. Tapi kalau sudah mulai jalan udah sakit dan kesemutan. Kadang kita hampir berpikir, oh kalau usianya udah tua pun juga ya, gambaran ronsennya pun menunjukkan stenosis ya. Mungkin diagnosis kita stenosis, tapi cek lagi. Ada spesifik tes untuk lumbal stenosis, di mana ekstensi lebih sakit daripada fleksi, gerakan fleksi terang ya. Jadi pasien disuruh membungkuk sama disuruh ekstensi, lebih sakit mana? Lebih sakit ekstensi. Kita curiga memang LSS, tapi kalau saya pernah ketemu pasien diagnosis dari dokternya LSS, memang claudicatio intermittent-nya juga positif. Kemudian kita lihat lagi gambaran ronsennya waktu di pinggangnya juga sehingga pemeriksaan yang cermat itu penting. Kemudian kita lakukan tes spesifik untuk LSS-nya, ternyata nggak positif. Kemudian kita lakukan tes Barlow test, positif. Kita suruh foto untuk hipnya, nah memang sudah mulai terjadi secondary osteoartritis dan mulai ada slip. Memang ada slip dari kepala femurnya terhadap acetabulum. Begitu kita, apakah kalau pagi hari mengalami kaku, iya saya harus gerak-gerakan dulu, dielus-elus dulu, pantatnya dikasih minyak-minyak dulu, sehingga baru enak. Jalan pun nanti pincang, tapi agak lama agak lebih enakan. Tapi begitu berjalan 10 meter aja sudah sakit, kesemutan jadi nggak kuat. Kita coba gunakan, ada crux di situ dipakai, sehingga bebannya untuk kaki yang kiri itu lebih digantikan sama crux dulu, nempel tapi tidak napak penuh, kan digantikan oleh crux. Apakah enak? Oh, ternyata saya suruh muter ruang gimnasium yang seluas itu juga nggak ada masalah, tapi kalau dilepas bermasalah. Nah, di sini kita ketemu ternyata masalahnya di OA sekunder dari hipnya. OA hampir sama ya, kalau bangun tidur kaku, kalau digerak-gerakin nanti sudah tidak begitu kaku, kemudian nyeri, ada krepitasi, dan gerakan restriksi, terutama tadi untuk apa? Abduksi, eksorotasi. Assessment, ini kita lihat gambaran reduksi untuk reduksi mobility untuk gerakannya, ekstensi, eksorotasi, dan abduksi. Ini jadi terbatas. Apa aja? Abduksi, eksorotasi, dan ekstensi. Kemudian frontal pelvis asimetri. Jadi
terjadi asimetri pada frontal pelvisnya, kemudian higher lifting, jadi ngangkat ke atas lebih tinggi ini pada sisi yang bermasalah. Ini lihat ya, higher lifting seperti ini. Kemudian terjadi higher kontraktur pada paravertebra lumbal pada hip yang mengalami displasia. Jadi paling banyak terkena sekitar 67% tadi pada hip displasia sisi kiri, maka kontraktur pada otot paravertebra lumbal tentunya akan kelihatan banget di sisi kirinya. Kemudian adanya kesulitan untuk tengkurap ditahan selama 10 detik. Jadi tes aja pasien bayinya atau apanya ditengkurupin, tahan 10 detik, dia akan mengalami kesulitan, susah. Setidaknya nangis lah kalau bayi sakit. Nah ini early deteksinya bisa kita promosikan kepada bidan pada saat lahir, maka bisa lakukan tes ini atau kepada tugas posyandu ya untuk ortolonisign dan Barlow-sign-nya. Jadi yang bedakan gimana sih? Ini Galeazzi test, bayinya di fleksi hip fleksi ini, kemudian lihat ini tingginya nggak sama. Nah, kemudian di ortolonisign hampir seperti posisi litotomi ya, fleksi hip, fleksi ini, kemudian dieksorotasikan dan agak diputar ke atas sedikit. Tapi kalau ortolonisign itu fleksi hip fleksi ini, kemudian didorong ke bawah, jadi ke arah rotasi dan ke bawah. Fungsinya buat apa? Buat ngeluarin ini. Jadi kalau nanti di Barlow test itu sebenarnya fungsi untuk bikin dislokasi. Sehingga pada saat ngetes ini nggak boleh sekuat tenaga. Mentang-mentang masih muda, kuat, kita paksain seperti ini. Yang terjadi ya tambah dislokasi. Sehingga ini benar-benar gentle movement. Nah, kemudian dibalikin lagi. Kalau kasus dislokasi kan bisa dimasukkan lagi dengan manual tanpa operasi, sehingga ini kita coba keluarkan dengan Barlow-sign ke, oh iya ini keluar ya, klak. Kita bisa pegang di pantatnya nanti, oh ini kepala femurnya kok bisa terpegang. Kemudian kita balikkan lagi dengan ortolonisign, balikin lagi, masukin ke dalam. Ya, karena longgar kan bisa gampang keluar masuk seperti ini. Nah, Barlow dan ortoloni ini sangat reliable pada neonatus dan infants pada bayi baru lahir ya sampai 5 bulan. Lebih dari itu kan sudah otot dan sebagainya udah kencang, jadi susah juga sih ngetes dengan ini. Pastikan bayinya rileks dan comfortable, nyaman. Ini gambaran Barlow test dan ortoloni test. Fleksi ADD dari hipnya. Udah dilakukan fleksi, kemudian dilakukan adduksi dengan bridging tank arah midline ya, garis tengahnya. Kemudian begitu melakukan pressure-nya, melakukan tekanannya pada lutut dan dorong ke arah posterior. Jadi prinsipnya kita ngeluarin ini loh, ngeluarin kepalanya, kaput femurnya ke arah bawah. Jadi ini tangan kita di bawah agak masuk ke arah adduksi, kemudian kita dorong ke arah belakang. Nah ini kepala femurnya jadi keluar, positif tesnya. Kepala femurnya dislokasi ke posterior dari acetabulum, dan dislokasi ini bisa dipalpasi di mana kepalanya itu bisa slip out acetabulum, jadi kita bisa pegang kepalanya femur tadi. Nah ini diagnosis ini dikonfirmasi nanti dengan ortoloni test. Dari Barlow test kemudian lakukan ortoloni test di mana
Setelah Barlow, kemudian diikuti ortoloni ya. Hip dan knee-nya fleksi 90-90. Kemudian dibawa ke abduksi dan DDST. Dimasukkan lagi. Ini positif tesnya, kepala femurnya itu masuk lagi ke acetabulum, dan kemudian begitu dipalpasi di pantatnya udah nggak ini ya, udah nggak ada kepala femur lagi, berarti sudah masuk lagi ke acetabulumnya. Tujuan fisioterapi meningkatkan mobilitas dari hip dengan displasi, penguatan otot yang mengalami hipotonus, kemudian balancing dari kekuatan otot-otot pelvis dan koreksi asimetris kanan kirinya, karena tadi ya sisi kiri lebih sering terkena daripada kanan. Kemudian meningkatkan pasif dan aktif stability dari hip joint. Gimana sih meningkatkan pasif stability dan aktif stability? Ya, pasif stability tentunya nanti di awal-awal banyak dibantu oleh ortosis ya, oleh tali, pavlik, kemudian ortose macam-macam. Yang paling gampang ya nanti gunakan Pampers itu. Kemudian kalau aktif stability itu adalah otot, ligamen. Otot bisa kita latih dengan penguatan. Kemudian memfasilitasi kualitas akuisisi dan motor elemen pada stadium pertumbuhan selanjutnya. Jadi memfasilitasi bayi ini biar cepat pertumbuhannya, mulai tumbuh kembang kan, tengkurap, terlentang, ke arah duduk, duduk ke arah merangkak, merangkak ke arah jungkok berdiri dan berjalan. Kemudian mencegah artikular dan periartikular sequel. Ini sangat penting supaya tidak terjadi OA dini dan harus ganti sendi. Treatmentnya bisa konservatif, bisa operatif tergantung usia pada anak. Kalau konservatif itu usia 6 bulan ke bawah, kalau operatif ya bracing itu gold standard untuk DDH pada pasien di bawah 6 bulan. Jadi ini ya konservatif itu 6 bulan. Jadi pada 6 bulan itu dokter nggak langsung itu harus dioperasi. Mungkin pada kasus yang tertentu, tapi gold standarnya adalah diberi bracing. Bracingnya dalam bentuk apa? Splint, ada dinamik dan statik tipe. Pavlik harness itu paling sering digunakan sebagai dinamik splint-nya, dan nanti ada juga namanya tibungan splint, Fred's pillow, von Rosen splint, Alberden splint, Coxa-Fleck, dan Theophilus. Nama-namanya aneh-aneh, nanti googling aja ketemu kok gambarnya seperti apa ya. Kemudian static brace itu nanti ada Rhino brace, Milgram brace, Dennis Brown bar, dan Ilfeld harness. Nah, menurut si Pavon ini, si dokter ortopedi lebih suka menggunakan dynamic splint. Jadi dynamic splint nanti yang paling terkenal ini si Pavlik harness. Intervensinya gunakan Pampers, diapering ya. Kemudian gunakan Pavlik harness 24 jam per hari untuk 6 sampai 12 minggu. Jadi sekitar 1,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Itu gunakan Pavlik harness. 9 bulan itu dianya mulai berjalan mandiri. Jadi tetap kita latihkan pertumbuhannya seperti apa supaya normal seperti bayi yang lain. Kemudian abduksi ortosis bisa digunakan sebagai alternatif dari Pavlik harness. Ini gambaran untuk Pavlik harness ya. Jadi bayinya masih tetap bisa gerak-gerak, tapi memposisikan hipnya aja tetap posisi ortoloni. Nah, ini gambaran Pavlik harness-nya. Jadi bayi masih bisa ngapa-ngapain, cuman hipnya kan dia dikunci di posisi ini, kakinya masih bisa gerak, masih bisa setidaknya fleksi ekstensi, jadi nggak kaku bener. Nah, si Pavlik harness ini teknik
Ide seperti itu ditemukan oleh Arnold Pavlik sekitar tahun 1958. Nah, ini sering dikatakan sebagai dinamik fleksi abduksi ortosis. Jadi bentukan hipnya dibawa ke arah fleksi dan abduksi. Ini bagus untuk bayi di bawah 6 bulan sampai 6 bulan dan keberhasilannya itu sekitar 85 sampai 95%. Jadi cukup tinggi. Kalau di penelitian kan CI-nya sudah 95% ya. Nah, kemudian pada anak usia 6 sampai 18 bulan itu harus dilakukan jadwal close reduction, berarti direduksi tapi tidak lewat operasi. Setelah dipaksa dimasukkan lagi ke dalam hipnya, maka harus dilakukan aplikasi hip spica. Nggak cukup dengan Pavlik harness, jadi dipasang gips seperti ini. Kalau kita lihat gambaran depannya, itu ini dipasang tapi nyambung sama yang muter di perutnya, dikatakan hips. Jadi lubangnya di pantat supaya BAB-nya tidak terganggu dan juga di depan supaya pipisnya nggak keganggu. Tapi ini nyambung ya, di kaki itu akan ngunci juga sampai ke punggung sehingga posisi bayinya ya posisi anak karena 6 sampai 18 bulan posisi si babynya ya tetap abduksi dan fleksi seperti ini. Nah, kalau dipasang ini tetap nggak bisa, tetap dislokasi lagi, maka dilakukan operasi. Jadi operasi dilakukan jika metode ini tidak berhasil. Pada usia 18 dan sampai 36 bulan, maka yang dilakukan adalah close reduction. Itu sering nggak sukses, jadi sering nggak berhasil sehingga dilakukan open reduction. Kalau di usia 3 sampai 8 tahun ini operasi ya, open reduction itu maksudnya operasi biasanya dilakukan karena sudah terjadi shortening dari femoral dan sudah dilakukan pelvic osteotomy dan pemendekan dari femoralnya. Jadi operasinya itu dengan memendekkan femoralnya dan memotong pelvisnya. Di usia 8 sampai 18 tahun. 8 tahun sampai 18 tahun ini pun juga dilakukan operasi diikuti dengan shortening femoral dan pelvis osteotomy. Kalau terjadi osteoartritis maka dilakukan total hip replacement atau penggantian sendi artroplasti tadi yang saya katakan harganya sekitar 80 jutaan. Imobilisasi pada hip spica untuk 6 sampai 12 minggu itu bisa dilakukan operasi reduction hip, kemudian pelvic osteotomy dan femoral osteotomy. Bisa dipotong sedikit di femoralnya, bisa di pelvisnya atau di pelvis atau di femoralnya. Ini penjelasan sedikit tentang Pavlik harness ya. Di femoral head-nya, kemudian di follow up setiap minggunya. USG ini untuk memverifikasi reduksi dan stabilisasi, appropriate adjustment untuk harness-nya, cek lagi setiap minggunya seperti apa, berapa lama sih menggunakannya, terus secara klinis nanti lakukan ultrasound, radiografik pada rata-rata 3 bulan full time dan 1 bulan part time. Jadi setiap bulan dicek kondisi klinisnya, kemudian di US dan di radiografi. Kalau full time-nya itu di 3 bulan. Intervensinya seperti tadi ya, adanya strengthening, progressive grade training, terus ngajari juga
baby sisternya atau ibunya bayi, dan konsultasi adaptive equipment dan fungsional akses untuk anak-anak. Jadi assisted devices ini sebenarnya lebih banyak ke ranahnya okupasi terapi ya. Nah, ada joke, ada apa sih, buat cerita lucu-lucuan di antara para dokter. Kenapa sih suka mengambil dokter anak? Iya, karena dokter anak itu mesti yang punya anak itu ibunya masih muda-muda, sehingga ketemu kalau bayinya nangis, yang bikin bayi cepat diam kan disusui oleh ibunya, sehingga si dokternya jadi awet muda karena setiap hari lihat bayi sama lihat nenek ibunya yang nyusui bayi yang nangis kayak gitu. Dan tentunya si ibu masih muda-muda daripada istrinya dokter. Nah, ini yang sering dibikin joke oleh dokter-dokter anak ya. Ortopedi pun ngambilnya nanti ortopedi anak itu. Jadi kasus anak kan rata-rata yang mengantar adalah ibunya yang masih muda dan cantik, sehingga kalau pengen awet muda jadilah dokter anak. Tapi kalau fisioterapi gimana ya? Fisioterapi kasus anak pun cukup tinggi. Nah, ini juga cukup menjanjikan. Itu mulai berpikir teman-teman, saya pinginnya ke arah sport atau ke arah anak atau ke rekonstruksi dan sebagainya. Kalau sport berarti memang full power karena yang dikerjakan adalah atlet. Tapi kalau anak-anak lebih full power lagi karena yang dikerjakan, kalau yang banyak masuk ke fisioterapi kasus-kasus CP itu kan spastis ya, anak-anaknya spastis dan sebagainya. Nah, kalau spastis sudah meronta dan sebagainya, ini perasaan saya lebih capek ngerjakan anak-anak dengan CP ini daripada atlet. Jadi waktu saya dulu kuliah, saya berpikir gitu, oh nanti aku lulus pilih anak aja, karena anak nanti ketemunya sama baby sama ibunya berarti kan kita interaksinya nggak sama cowok, sama emak-emak aja kayak gitu. Nah, ternyata banyak saya temukan kasusnya adalah CP spastis. Ternyata lebih full power untuk melakukan latihan pada anak-anak CP seperti ini. Kemudian saya pindah ke rekon, ketemu atlet, ya sama sih, sama capeknya, stretching atlet juga kaku, tapi sepertinya lebih, karena atlet normal ya, disuruh ngapa-ngapain lebih bisa disuruh, sehingga kita tidak terlalu capek. Gue tuh mager, gue tuh lapar. Kemudian ini konklusinya, di bayi itu lahir 1000, tapi tadi ada dikatakan 1 sampai 5 dari 1000 bayi lahir. Nah, 10 dari 10.000 itu dengan subluxasi, dislokasinya itu 1 dari 1000. Tapi kalau subluxasi atau displasia itu 10 dari 10.000, sama aja ya. Nah, kemudian 80%-nya terjadi pada wanita. Kemudian firstborn children-nya, kelahiran anak pertama, family history keluarganya, garis keturunannya memang 6% itu mengenai pada anak-anak, 12% mengenai orang tuanya, 36% itu satu anak dan satu orang tua. Ih, rewel banget dah tuh mantan. Oligohydramnion. Nah, ini terjadi sustained hamstring force. Jadi posisi brace ini menyebabkan tekanan pada hamstringnya, tapi terus menerus sehingga jadi laxit ya. Di Native American, bentuk Native American tuh swaddling cultures. Ini pun akan banyak menyebabkan DDH ini. Sisi kiri 60%, ini di sisi left occiput anterior, dan right-nya 20%, kedua-duanya 20%. Kemudian kadang disertai dengan torticollis kepala ya, kepala yang muntir itu, satu sisi demikian atau demikian, kemudian ketarik. Jadi sternocleidomastoideusnya ada yang bermasalah. Atau nanti disertai juga dengan deformitas dari ekstremitas bawah.
Nah, normal development-nya mulai dari embryonik 7 minggu, acetabulum dan hip itu membentuk mesenchyme cell. Kemudian di usia 11 minggu ini terjadi kompleks separasi di antara duanya. Kemudian proximal femur osifikasi nukleus itu sekitar 4 sampai 7 bulan. Normal hip kita lihat di sini. Normal ya, harus nyambung seperti ini. Nah, ini foramina nutrisianya, ini ligamen dan kapsulnya, ini femur, ini kolum, trochanter minor, trochanter mayor. Nah, harusnya kan tercover penuh. Jadi pada saat dia abduksi, si kepala lari ke bawah, pada saat dia adduksi, dia lari ke atas, slide ke arah lateral, tapi masih di bahasanya apa ya? Kalau rail itu masih di railnya. Railnya masih di sini sampai di sini, nggak keluar lebih dari itu. Nah, di transaction dari kapsulnya, kapsul itu mamanya dilakukan transaksi, dipotong gitu, dia masih susah untuk terjadi dislokasi karena juga pengaruh dari tension permukaannya yang cekung seperti ini. Misal kapsulnya dipotong, itu pun juga susah untuk membuat dislokasi itu pada normal hip. Nah, di patoanatominya ya, myodysplasia nanti menjadi frank dislokasi, terjadi perubahan pada tulangnya, itu acetabulumnya menjadi datar, tipikalinya pada acetabular side dan femoral anteversion. Perubahan dari soft tissue-nya biasanya sekunder, terjadi subluxasi yang dalam waktu yang lama atau dislokasi. Di intraartikulernya nanti kita ketemu adanya labrum, ligamentum teres, dan pulvinar, di mana labrum itu mengalami inverted dan adaran di kapsulnya. Ini bisa dilakukan cross reduksi dengan inverted labrum dan berhubungan dengan peningkatan avaskular nekrosis. Kalau pada ligamentum teres ini terjadi hipertrofi dan pemanjangan. Pada pulvinarnya adanya fibrofatty tissue yang migrasi ke arah acetabulum. Jadi acetabulumnya tadi ya dipenuhi dengan fatty, fibros, sehingga dia menjadi lebih datar. Rings pada soft tissue-nya nanti pada sisi intraartikuler ada transverse acetabular ligamen, ini mengalami kontraktur, dan limbus di mana fibros tisunya membentuk kapsular tisu di antara labrum dan acetabularim. Kemudian di ekstraartikulernya itu ada deduksi dan iliopsoas. Ini gambaran reduksinya ya. Jadi obstakel dari reduksinya ekstraartikuler, baik dari iliopsoas dan adeduktornya. Iliopsoas depan ya, di depan iliopsoas, kemudian adeduktornya jadi mendek, sehingga gimana kita taikkan, kemudian dilonggarkan. Di intraartikulernya nanti kita harus memikirkan di situ ada labrum, ligamentum teres, transfer acetabular ligamen, ada pulvinar yang ada di acetabular ini, kemudian redundan kapsul dan limbusnya. Multifaktornya genetik dan sindrom. Ada Ehler, arthrogryposis, Lassen syndrome, di intrauterin faktornya, lingkungan di dalam kandungan itu bisa teratogenus, bisa positioning. Kemudian dari sisi neurologik bisa terjadi spina bifida. Ya,
Pada bayi, screening pada bayi baru lahir, lakukan ortoloni dan Barlow manuver dengan riwayatnya seperti apa, serta pemeriksaan fisik ya. Wow. Jadi dengan hati-hati, dengan tidak pakai, apa sih kalau ngelepas pampersnya itu harus hati-hati. Jadi perlu dilakukan eksaminasi terhadap kondisi yang lain. Kalau ketemu seperti ini, apakah kan tadi rata-rata disertai oleh torticollis, lower extremity, deformity yang lain, maka kita cek apakah ada torticollisnya, ada laxity ligamennya. Terus di belakang apakah memang ada spina bifida, terdapat spina bifida juga. Ini gambaran seperti tadi, tapi ini pada bayi yang benar dilakukan tes Galeazzi, tingginya beda. Kemudian dilakukan ortoloni. Jadi dari Galeazzi, kemudian cek abduksi ROM-nya apakah dia lebih terbatas dari separuh, kemudian skin fold, ada pincang tidak, kemudian waggling gait, lihat hyperlordosis dan bilateral involvement. Ini ortoloni manuver ya. Setelah 3 bulan, tesnya jadi negatif. Jadi memang ini bagus banget dilakukan di awal-awal, karena setelah 3 bulan tes ini pun jadi nggak positif. Karena udah ligamen apanya, ototnya udah mulai kuat, jadi susah untuk ngetes gunakan ini. Gambaran imagingnya terjadi femoral head ossificasi center di 4-7 bulan, ultrasonnya operator dependent ya, kemudian ada boleh pemeriksaan CT scan, MRI, artrogram. Ini artrogram untuk melihat apakah dia open atau close reduksi. Ini gambaran radiografinya. Jadi kalau pada anak-anak balik lagi ya, kepalanya belum kelihatan, kolumnya belum kelihatan. Pintas sih hampir seperti avaskular nekrosis karena kepalanya femur nggak kelihatan, kolumnya nggak kelihatan, yang kelihatan hanya femurnya aja. Pun di daerah metafisis ini warnanya juga masih abu-abu karena memang memungkinkan untuk tambah panjang lagi dari tulang femurnya. Maka yang dilakukan dari gambaran ini tadi bikin garis imajiner yang menemukan ini, kemudian bikin sudut antara garis imajiner ini dengan garis yang segaris dengan acetabulum. Dilihat sudutnya berapa. Oh ini apa? Gue nanti aja deh sebelum gitu. Nah itu bentuk kepala femurnya. Kita tuh menurut gue nggak akan mati gitu. Nah, kepala femur itu terlihat pada gambaran ronsen itu sekitar 4-7 bulan. Jadi kalau sebelum itu memang nggak kelihatan. Misalnya seperti vascular necrosis kalau pada orang dewasa ya hilang kepalanya. Nah, kemudian dilakukan Shenton line. Terus menurut Parkin dan Heiler line, bikin intermedial quadrant. Kemudian center edge angle-nya lebih kecil daripada 20, maka abnormal, tapi kalau lebih besar dari 20 maka normal. Kemudian di acetabular index-nya normal itu manakala lebih kecil daripada 30. Terus lakukan tes teardrop di mana terjadi abnormal widening pada DDH dan mungkin ini menunjukkan adanya merge subluxasi. Imaging. Nah, ini gambaran ultrasonnya. Jadi gimana sih untuk femoral head-nya, abduktornya, dan iliumnya. Ini femoral head, bentuknya yang melingkar ini dari gambaran. Terus ini otot-otot abduktornya, dan ini ilium. Putih kan, ini tulang ilium.
Natural history-nya seperti tadi ya, sudah. Treatment option-nya. Nah, ini pola pikirnya. Kalau kita ketemu pasien ini pada saat bayi, apakah dia subluksasi atau dislokasi? Kalau subluksasi, diobservasi 3 minggu. Kalau stabil, ya sudah. Gunakan Pampers tadi ya, edukasi gunakan Pampers, cek lagi stabil, oke. Tapi kalau subluksasi, setelah observasi 3 minggu dia terjadi subluksasi, maka gunakan pelvic harness. Pelvic harness pun nanti dibagi lagi. Kalau stabil, tidak terjadi displasia, ya udah gunakan wind from harness-nya. Berarti kan hilang, ya udah nggak pakai harness lagi. Tapi kalau terjadi subluksasi, maka harus dilakukan neuromuskular eksaminasi, pemeriksaan dari neuromuskularnya seperti apa. Pada kasus dislokasi atau dislocatable itu kalau tidak direduksi, non-reducible, jadi tidak bisa direduksi, cek juga neuromuscular examination-nya, kemudian mau nggak mau dioperasi. Tapi kalau bisa direduksi, bisa dibalikkan secara manual, tidak butuh operasi. Setelah direduksi, maka gunakan pelvic harness. Nah, di pelvic harness ini cek lagi. Kalau bisa direduksi, dia full time gunakan si pelvic-nya. Kalau cek lagi begitu tidak displasi, maka lepas harness-nya. Tapi kalau masih displasi, maka gunakan abduksi brace. Ini jadi urutan-urutan dalam memberikan penanganan kepada protokol dalam penanganan pada DDH. Nah, kalau tidak bisa direduksi selama 2 minggu, dievaluasi lagi, maka dilakukan close reduction atau open reduction atau operasi. Ini bayi sampai 6 bulan, gunakan pelvic harness, gunakan Pampers. Nah, ini bayi di 6 bulan ya, atas. Setelah direduksi, maka gunakan Hipspica. Ini failure after 3 weeks dari pelvic trial. Jadi kalau 3 minggu menggunakan pelvic ini, gips ini, kemudian dicek masih dislokasi ya, kasih. Ini dilakukan close reduction pada anak-anak ya, pada yang bayi 6 bulan dimasukkan dari gambaran siamnya. Nah, kemudian operasi bisa jadi dilakukan di medial approach, pendekatan medial, dan anterolateral approach. Ini contoh gambaran open reduction, dibuka dari tulangnya, kemudian dilakukan operasi. Nah, 6 bulan sampai 4 tahun, ini difficult problem. Jadi kalau udah kita ketemunya pasiennya 6 bulan sampai 4 tahun, ya lebih susah lagi. Paling gampang ya di bawah 6 bulan ke bawah tadi ya. Sehingga deteksi dini itu penting. Sekitar 6 sampai 18 bulan, itu bisa dilakukan close reduksi, gunakan Hipspica, kemudian setelah itu gunakan abduksi ortosis, dan kalau nggak bisa, lakukan operasi. Pada 18 bulan sampai 4 tahun, dilakukan close reduksi dan open reduksi, manual maupun operasi. Nah, ini di usia 6 sampai 18 bulan, di close reduction manual dengan arthrografi atau adductor osteotomi. Kalau bisa reducible, bisa reduksi, bisa kembali ke tempatnya, lagi arthrografi. Kalau posisinya lebih kecil dari 5 sampai 7 mm, maka yang dilakukan stable reduction atau tidak stable. Kalau stable, maka lakukan Spica case, CT scan, Spica case untuk 3 bulan, kemudian gunakan brace 24 hari untuk 1 bulannya, dan menggunakan brace pada malam hari selama 2 bulan. Kalau direduksi tapi tidak stabil, maka operasi.
Di sini pun iya, lebih besar dari 5-7 mm dari medial dipole-nya, dari gambaran artrografi, maka dilakukan operasi. Setelah dioperasi, dilakukan CT scan, gunakan spica case, gips spicanya selama 6 minggu, kemudian fisioterapi untuk range of motion-nya. Jadi kita tahu nanti posisi kita di mana dan kapan melakukan treatment pada DDH ini. Latihan di awal dan dengan latihan yang bersemangat, ngejar ROM aja, itu beresiko tinggi untuk membuat dislokasi lagi pada babynya. Dan ini dokter kami sering marah, ini gimana sih fisioterapinya? Udah saya benerin masuk, giliran dibawa ke fisioterapi didislokasiin lagi karena cuma ngejar ROM. Jadi perlu difikirkan stabilisator aktif maupun pasifnya seperti apa ya. Jadi nggak merusak treatment dari dokternya. Nah, itu ada dua kan kemarin pada kita lihat operasi itu ada dua, femoral shortening dan pelvic osteotomy. Nah, di femoral shortening tuh kayak gini. Dipotong, kemudian dipasang lagi. Jadi supaya jadi lebih pendek, supaya nggak terlalu abduksi banget. Kemudian pelvic osteotomy yang dilakukan ini, persistent instability dan dysplasia setelah open reduction ditambah femoral shortening. Butuh concentric reduksi karena spheris femoral head-nya, bentuk dari femoral head-nya yang spherical apa bentuk lingkaran tadi, ini tergantung dari operatornya. Ini volume change-nya ya, menurut number untuk. Nah, dilihat di sini nanti sudutnya. Ini salter osteotomy, jadi motong dari pelvisnya ada sedikit yang dipotong. Nah, setelah dipotong kemudian dipasang Kisner kayak gini. Hingga harapannya enggak terjadi dislok lagi. Ini masih lebih ringan daripada nanti jadi OA dan harus ganti sendi. Self reduction. Ini menurut Ciari ya. Nah, ini gambaran Ciari osteotomi. Saya kira demikian teman-teman. Ada pertanyaan? Apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, izin.